Di malam yang penuh sukacita ini, saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus, seluruh jemaat Gereja Baptis Teopani Temanggung yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, selamat malam. Dan ungkapan rasa syukur kita bawa kepada Tuhan kalau malam ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian keluarga. Kita memuji Tuhan, memasyurkan namanya yang agung, dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli akan kami, Bapa yang setia. Malam ini Tuhan, kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus yang urapi kami, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, dan juga Keluaran pasal 4, ayat yang ke-23. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 12, dan juga Keluaran 4, ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ibadah. Pengertian ibadah, asal-usul kata ibadah, yaitu avodah, yang asal katanya atau kata dasarnya adalah afat. Artinya mengabdi, bekerja, mengerjakan, mengusahakan. Di mana kita bisa memahami bahwa kata ini pertama-tama digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Khususnya manusia pertama, yaitu Adam, yang Tuhan tempatkan di Taman Eden dan diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk bekerja, mengusahakan Taman Eden, mengabdi kepada Allah. Dan kita juga sudah belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kemudian kata ini digunakan untuk menggambarkan, untuk menjelaskan arti ibadah dalam pengertian ibadah secara pribadi. Ibadah Abraham kepada Allah, ibadah Yakub kepada Allah, demikian juga Ishak kepada Allah. Dan malam ini kita akan belajar bahwa kata itu, konsep ibadah, kemudian berkembang. Pengertiannya, kata afat, kemudian digunakan untuk menjelaskan ibadah secara bersama-sama. Ibadah secara umum. Yang nampak, yang bisa kita saksikan dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi konsep ibadah yang mulanya bersifat pribadi itu kemudian berkembang menjadi ibadah umum atau ibadah bersama-sama dalam kehidupan
bangsa Israel. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Keluaran pasal yang ketiga ayat 12 dan juga Keluaran 4 ayat yang ke-23, kita bisa melihat dengan jelas tujuan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tidak lain adalah untuk menjadikan bangsa itu menjadi umatnya, umat yang beribadah kepada Allah. Keluaran pasal 4 ayat 23 mengatakan, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Berfirman kepada Firaun melalui Musa, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Ya. Jadi ini tujuan Allah membebaskan bangsa Israel, menjadikan mereka sebagai anaknya, umatnya, umat yang beribadah kepada Allah yang benar. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu Saudara, perintah yang sama Allah sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada Firaun itu ada sebanyak 8 kali. Biarkan umatku pergi agar mereka datang beribadah kepadaku. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa agung, mulianya karya Allah bagi bangsa Israel. Bangsa itu dibawa keluar dari Mesir untuk menjadikan mereka sebagai anaknya, sebagai umat yang beribadah kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Dan kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa rencana Allah tidak pernah batal. Apa yang direncanakan Allah untuk membawa umat manusia berdosa kembali datang kepadanya tidak pernah batal, tidak pernah berubah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap mencari umat manusia itu. Allah memberikan janji. Dan itu dibuktikan, digenapi. Dengan bagaimana ia datang kepada Abraham, kepada Nuh, menghampiri manusia berdosa itu, menyatakan dirinya. Dan di malam ini kita belajar bagaimana ia juga datang menjumpai Musa, menyatakan rencananya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tujuan menjadikan bangsa itu sebagai anaknya, umat yang beribadah kepada Dia, Allah yang benar. Allah tidak berubah dalam kasih-Nya atas manusia berdosa. Dalam keberdosaan manusia itu, Allah datang menghampiri. Allah datang menyatakan dirinya, bahkan ia membebaskan sebuah bangsa Israel untuk dijadikan sebagai umat yang beribadah kepadanya. Dan seperti Allah menjumpai Abraham, Yakub, Ishak, demikianlah Allah menyatakan dirinya. Allah hadir, Allah menghampiri bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan Allah dengan umat Israel di Gunung Sinai itu bukanlah pertemuan biasa. Karena di gunung itulah untuk pertama kalinya Allah menghampiri bangsa Israel. Dan untuk pertama kalinya bangsa Israel
datang beribadah kepadanya sebagai sebuah bangsa yang telah merdeka, yang telah dipulihkan, yang telah dibebaskan dari perbudakan. Allah memberi perintah kepada Musa agar bangsa itu bersiap. Sebab pada hari ketiga, ia akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 11. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar betapa pentingnya kita bersiap, mempersiapkan diri dengan baik, karena ini adalah perintah Allah. Sebagaimana Allah memberikan perintah kepada Musa sebelum bangsa itu berjumpa dengan Allah, sebelum Allah menyatakan diri kepada mereka di Gunung Sinai itu, ia memerintahkan kepada Musa agar mereka mempersiapkan diri. Dan di dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah mereka menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Menguduskan diri, mempersiapkan diri. Ini adalah bagian yang sangat penting di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan tidak dimulai dari ketika kita masuk ke rumah Tuhan, tetapi dimulai dari ketika kita akan datang mempersiapkan diri, menguduskan diri, mempersiapkan hati untuk datang ke rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah di Gunung Sinai inilah yang menjadi contoh, yang menjadi dasar, yang menjadi model ibadah di waktu-waktu yang kemudian. Dan ini tidak bisa ditinggalkan. Ini adalah contohnya, ini adalah dasarnya, ini adalah modelnya bahkan juga sampai hari ini. Kalau Allah memerintahkan kepada Musa agar bangsa itu mempersiapkan diri, menguduskan diri, maka kebenaran yang sama juga berlaku sampai hari ini. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, Allah memberikan perintah melalui kebenarannya agar kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, menguduskan hidup kita. Sehingga ibadah kita bukan ibadah yang formalitas, ibadah kita bukan ibadah yang rutinitas, tetapi sungguh-sungguh ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar malam ini melalui perjumpaan Allah dengan umat Israel, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan ibadah yang benar. Allah rindu kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, menguduskan diri, sehingga ibadah kita bukan rutinitas, bukan formalitas, tetapi sungguh-sungguh ketika kita mau datang ke rumah Tuhan untuk satu tujuan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman malam ini boleh semakin mendorong kita semakin mengasihi Tuhan, yang kita tunjukkan melalui sikap hati kita dalam beribadah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan, kami boleh kembali diingatkan bagaimana kami punya sikap hati dalam kami beribadah kepada Engkau. Biarlah firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh kami kerjakan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. GB Teopanit Temanggung ada dalam berkat Tuhan. Haleluya.